Halo semua. Sungguh menarik melihat hasil survei kecil-kecilan yang kita lakukan dengan pertanyaan, apakah kamu percaya bumi ini datar? Sampai video ini dibuat, ada 5.000 peserta survei, dengan hasil 5% pemilih adalah orang Kristen yang percaya bahwa bumi ini datar seperti koin. 2% pemilih adalah non-Kristen yang percaya bahwa bumi ini datar seperti koin. 80% pemilih adalah orang Kristen yang percaya bahwa bumi ini bulat seperti bola. 7% pemilih adalah non-Kristen yang percaya bahwa bumi ini bulat seperti bola. Dan 6% pemilih tidak tahu. Dari data ini, setidaknya bisa kita lihat bahwa 85% penonton tanpa ragi adalah orang Kristen, 9% penonton tanpa ragi adalah non-Kristen, dan 6% tidak diketahui. Kalau kita bandingkan secara proporsi, 5% dibagi 85%, maka kesimpulannya, 5,9% orang Kristen percaya bahwa bumi ini datar. Sedangkan, 2% dibagi 9%, maka kesimpulannya, 22,2% orang non-Kristen percaya bahwa bumi ini datar. Berarti, jumlah orang yang percaya bahwa bumi ini datar, khususnya di Indonesia, lebih banyak adalah non-Kristen. Dan persentasi jumlahnya berbeda jauh. 5,9% dibandingkan 22,2%. Perlu kita ingat bahwa non-Kristen ini belum tentu Muslim. Tetapi Muslim adalah populasi terbesar di Indonesia. Dari sini kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak semua Muslim percaya bahwa bumi ini datar. Tetapi, populasi orang-orang yang percaya bahwa bumi ini datar di Islam lebih banyak daripada di Kristen. Nah, pada video ini, kita akan membahas lebih mendalam tentang bumi datar. Tentunya hal ini akan kita hubungkan dengan sejarah, dan juga ajaran agama Kristen dan Islam. Dan tentunya, terakhir kita akan menjawab, sebenarnya bumi ini bulat atau datar? Buat teman-teman yang non-Kristen dan non-Islam, saya minta maaf, tidak saya bahas, karena data pendukung saya tentang agama di luar Kristen dan Islam, agak kurang. Oke, kita mulai aja ya. Nah, perdebatan apakah bumi ini bulat atau datar, sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Banyak yang mengatakan bahwa orang pertama yang terbukti menyatakan bahwa bumi ini bulat adalah Pythagoras, yang hidup sekitar tahun 570 sampai 495 sebelum Masehi. Pythagoras adalah seorang ahli matematika dan filsafat. Kalau teman-teman belajar matematika, pasti sudah belajar rumus segitiga Pythagoras. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ahli filsafat Plato, yang hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi, juga menulis tentang bumi bulat. Dan Aristoteles yang hidup pada abad ke-4 sebelum Masehi, sudah menulis bukti-bukti empiris tentang bumi bulat. Seorang sejarawan Yunani, bernama Megasthenes, yang hidup pada abad ke-4 sebelum Masehi, mencatat bahwa para Brahman di India, sudah percaya bahwa bumi ini bulat. Orang pertama yang tercatat menghitung keliling bumi dan sudut kemiringannya adalah Eratosthenes, yang hidup pada tahun 276 sampai 194 sebelum Masehi. Claudius Ptolemy, yang hidup pada abad kedua di Mesir, sudah membuat bola dunia beserta garis lintang dan garis bujurnya. Dan Isaac Newton yang hidup pada abad ke-17 Masehi, memberikan penjelasan bahwa bumi tidak sepenuhnya bulat, tetapi lebih seperti elipsoid. Jadi, pengetahuan tentang bumi ini bulat, bukan barang baru. Sudah ada sejak zaman dulu. Tetapi seperti zaman sekarang masih ada yang percaya bahwa bumi ini datar, tentunya orang zaman dulu juga ada yang percaya bahwa bumi ini datar. Hanya saja, orang zaman dulu, lebih banyak yang percaya bahwa bumi ini datar, daripada yang percaya bumi ini bulat. Prasasti tertua, yang menunjukkan bahwa orang zaman dulu percaya bahwa bumi ini datar, ada di Mesir dan Mesopotamia. Para ahli filsafat Yunani sebelum Pythagoras juga percaya bahwa bumi ini datar. Orang China pada zaman dulu bahkan percaya bahwa bumi ini datar dan persegi empat. Nah, bagaimana dengan orang Kristen?
Sejarah mencatat bahwa orang Kristen pada periode awal gereja, ada yang percaya bahwa bumi ini bulat, dan ada yang percaya bahwa bumi ini datar. Athenagoras, yang hidup sekitar tahun 133–190, menyatakan bahwa bumi ini bulat. Methodius yang meninggal pada tahun 311, membuat catatan bahwa bumi bulat adalah teori orang Kasdim dan Mesir. Lucius Caecilius Firmianus, seorang Kristen yang hidup sekitar tahun 250–325, dan juga adalah penasihat Kaisar Konstantin, menolak bumi bulat. Arnobius yang meninggal sekitar tahun 330, menyetujui bahwa bumi ini bulat. Santo Agustinus, yang hidup antara tahun 354–430, dan dipuja oleh John Calvin, menolak antipoda. Arti antipoda secara literal, adalah lawan kaki. Makna antipoda, adalah dua tempat, yang letaknya persis berlawanan di bumi, jika ditarik garis lurus melewati pusat bumi. Contohnya, antipoda dari kota Jakarta, adalah Bogota di Kolombia. Santo Agustinus bahkan menyebut antipoda sebagai dongeng. Bagi dia, ada manusia yang berjalan terbalik, persis di bawah kaki kita, tidak masuk akal. Menolak antipoda, artinya menolak bumi bulat. Uskup Diodorus dari Tarsus, yang meninggal sekitar tahun 390, berpendapat bahwa bumi datar. Muridnya, Yohanes Chrysostomus, yang hidup sekitar tahun 347–407, dan menjadi uskup Konstantinopel, mendukung gagasan bahwa bumi mengapung secara ajaib, di atas air, dan di bawah cakrawala, berdasarkan Alkitab. Uskup Severian dari Gabala, yang meninggal sekitar tahun 408, dan merupakan musuh Uskup Yohanes Chrysostomus, menulis bahwa bumi ini datar, dan matahari tidak lewat di bawahnya pada malam hari. Tetapi matahari bergerak melalui utara, secara tersembunyi, di balik semacam tembok. Kosmas sang biarawan, yang berkelana sampai Sri Lanka pada abad ke-6, membuat topografi Kristen, dan berargumentasi bahwa bumi ini datar, dan persegi panjang. Dia bahkan berkata bahwa bumi bulat adalah teori pagan. Basilius dari Kaisarea, yang meninggal pada tahun 379, berkata bahwa masalah bumi bulat atau bumi datar tidak relevan dengan teologi. Artinya, kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa bumi ini bulat atau datar berdasarkan Alkitab, karena hal itu tidak relevan. Uskup Isidore dari Seville, yang hidup sekitar tahun 560–636, membuat ensiklopedi yang berjudul De Etymologis, mencatat berbagai macam pandangan tentang bumi pada saat itu. Ada yang mempunyai pandangan bahwa bumi ini seperti cakram atau roda, berdasarkan seorang ahli filsafat Yunani, bernama Anaximandros, yang hidup antara tahun 610 sampai 546 sebelum Masehi. Santo Vergilius dari Salzburg, yang hidup sekitar tahun 700 sampai 784, komplain kepada Paus Zacharias, yang menjabat pada saat itu, tentang kepercayaan bahwa ada manusia lain di bawah bumi, atau adanya matahari dan bulan lain. Dia mengusulkan kepada Paus bahwa orang-orang yang percaya hal itu harus dicabut pangkatnya dan dikeluarkan dari gereja. Hermanus Contractus, yang hidup pada tahun 1013 sampai 1054, percaya bahwa bumi ini bulat, dan menghitung ulang keliling bumi. Santo Thomas Aquinas, yang hidup pada tahun 1225, sampai 1274, percaya bahwa bumi ini bulat, dan menganggap semua pembacanya, juga tahu bahwa bumi ini bulat. Bukti yang membuat semua orang tidak lagi mengandalkan kepercayaan, apakah bumi ini bulat atau datar, adalah penjelajahan dunia oleh bangsa Portugis, pada abad ke-15. Mereka membuktikan bahwa dengan menjelajah ke selatan, matahari bergerak ke utara, dan perhitungannya tepat seperti perhitungan teori bumi bulat. Selain itu, Ferdinand Magellan, yang hidup antara tahun 1480 sampai 1521, membuktikan bahwa bumi bulat, dengan menjadi orang pertama yang mengelilingi bumi. Dia berangkat dari Spanyol pada tahun 1519 ke arah barat, dan kembali dari timur pada tahun 1522. Salah satu awak kapalnya, yang bernama Antonio Pigafetta, mencatat tanggal, dan menemukan adanya hilang 1 hari selama perjalanan.
Hilangnya satu hari ini juga memberikan bukti adanya pergeseran waktu yang diakibatkan oleh bumi bulat. Nah, jadi berdasarkan sejarah Barat, pengetahuan tentang bumi bulat sudah ada sebelum Kristen. Dan kita tidak bisa memungkiri bahwa ada orang-orang, bahkan Bapak Gereja, yang mengambil kesimpulan bahwa bumi datar berdasarkan Alkitab. Bahkan ada yang sampai berkata bahwa bumi bulat adalah dongeng atau teori orang pagan. Tetapi, banyak juga orang-orang Kristen yang tidak mengambil kesimpulan bahwa bumi ini datar berdasarkan Alkitab. Bahkan berjalannya dengan waktu, orang Kristenlah yang membuktikan bahwa bumi ini bulat. Bagaimana dengan Islam? Kita tidak bisa memungkiri juga bahwa Islam berasal dari bidat Kristen. Kalau kita lihat dari waktu sejarah, Islam lahir ketika banyak orang Kristen yang percaya bahwa bumi ini datar. Oleh karena itu, sebagian pemikiran Kristen diwariskan kepada Islam. Para ulama Muslim pada zaman dulu juga ada yang berpendapat bahwa bumi ini bulat, dan ada yang berpendapat bahwa bumi ini datar. Contoh ulama Islam yang berpendapat bahwa bumi ini datar adalah Abu Al-Hasan Al-Mawardi yang hidup antara tahun 972 sampai 1058 dan Al-Qurtubi, penulis tafsir terkenal yang hidup antara 1214 sampai 1273. Sementara yang setuju bahwa bumi ini bulat adalah Fakhruddin Ar-Razi yang hidup antara tahun 1150 sampai 1210 dan Ibnu Hazm, yang hidup antara tahun 994 sampai 1064. Kasusnya pun sama seperti Kristen, mereka yang berkata bahwa bumi ini bulat, mengambil kesimpulan mereka berdasarkan Al-Quran. Nah, sekarang kita lihat, sebenarnya ayat-ayat mana di dalam Alkitab dan Al-Quran yang bisa membuat orang berpikir bahwa bumi ini datar. Kita mulai dari Alkitab dulu ya. Ayat-ayat yang dianggap mendukung kepercayaan bahwa bumi ini datar, di antaranya adalah Ayub 38, ayat 12-14. Pernahkah dalam hidupmu, engkau menyuruh datang dini hari, atau fajar kau tunjukkan tempatnya, untuk memegang ujung-ujung bumi, sehingga orang-orang fasik dikebaskan daripadanya? Bumi itu berubah seperti tanah liat yang dimeteraikan, segala sesuatu berwarna seperti kain. Di sini dikatakan bahwa bumi mempunyai ujung. Menurut orang-orang yang percaya bahwa bumi ini datar, jika bumi ini bulat, maka bumi tidak ada ujung. Jadi mereka membaca ayat ini bukan sebagai puisi metafora, tetapi sebagai tulisan literal. Yesaya 40 ayat 22. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Di sini jelas dikatakan bulatan bumi. Tetapi ada orang-orang yang menafsirkan kata bulatan di sini, maksudnya adalah lingkaran datar seperti piring. Daniel 4, ayat 10-11. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, demikian, di tengah-tengah bumi, ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit, dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Di sini ada tengah-tengah bumi, dan ada ujung seluruh bumi. Bagi sebagian orang, ayat ini masuk akal jika bumi itu datar. Padahal di sini jelas-jelas dikatakan, bahwa ini adalah penglihatan. Matius 4 ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya, semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Argumentasi dari ayat ini adalah, jika bumi ini tidak datar, bagaimana bisa melihat semua kerajaan dunia dari atas gunung yang sangat tinggi? Jadi sekali lagi, ayat ini diartikan secara literal, sehingga kesimpulannya bumi ini datar. Walaupun kenyataannya, siapapun yang berdiri di atas gunung yang sangat tinggi, tidak bisa melihat semua kerajaan dunia. Jadi sekali lagi, sebenarnya ayat ini adalah metafora, yang tidak bisa diartikan secara literal. Artinya, tidak ada tulisan yang secara eksplisit, atau secara gamblang, di Alkitab, yang menyatakan bahwa bumi ini datar. Kejadian 1 juga tidak menyebut dunia ini datar. Tetapi orang-orang zaman dulu, yang pengetahuannya masih terbatas, melihat bahwa bumi ini datar, sesuai dengan apa yang dilihat oleh mata mereka. Mereka juga melihat melalui Gunung Merapi, dan di bawah bumi ini ada lahar yang panas, seperti neraka.
Jadi mereka membentuk pola pikir, bahwa surga ada di atas, bumi ada di tengah, neraka ada di bawah. Bagi mereka, tidak mungkin di bawah neraka, ada bumi lagi, lalu ada surga lagi. Jadi, mereka tidak dapat menerima, bahwa jauh di bawah kaki kita, bisa ada sekumpulan orang lain, yang berjalan terbalik. Nah, ayat-ayat Al-Quran yang dianggap mendukung kepercayaan bumi ini datar, diantaranya adalah, Al-Quran Surah 2 ayat 22. Dalam kurung dialah yang menjadikan bagimu bumi, dalam kurung sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Al-Quran Surah 15 ayat 19. Kami telah menghamparkan bumi, memancangkan padanya gunung-gunung, dan menumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran dalam kurungnya. Al-Quran Surah 13 ayat 3. Dialah yang menghamparkan bumi, dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Al-Quran Surah 20 ayat 53. Dalam kurung dialah Tuhan, yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, dan meratakan jalan-jalan di atasnya bagimu, serta menurunkan air dalam kurung hujan dari langit. Al-Quran Surah 21 ayat 104. Dalam kurung ingatlah, hari ketika kami menggulung langit, seperti dalam kurung halnya gulungan lembaran-lembaran catatan. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Dalam kurung itu adalah janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kami akan melaksanakannya. Al-Quran Surah 79 ayat 30. Setelah itu, bumi dia hamparkan, dalam kurung untuk dihuni. Al-Quran Surah 88 ayat 20. Bagaimana pula bumi dihamparkan? Tentu saja, ada umat Islam yang percaya bahwa bumi ini datar, karena ayat-ayat ini. Tetapi ada juga umat Islam yang membantah, bahwa ayat-ayat ini mengatakan, bumi ini datar. Nah, saat ini, mayoritas penduduk dunia, sudah mengetahui bahwa bumi ini bulat. Tetapi kenyataannya, masih ada orang-orang yang percaya, bahwa bumi ini datar. Kenapa mereka percaya bahwa bumi ini datar? Di zaman modern ini, orang yang dianggap sebagai semacam bapa bumi datar, adalah Samuel Rowtham dari Inggris, yang hidup antara tahun 1816 sampai 1884. Dia menulis buku, Zetetic Astronomy, Earth Not a Globe. Pada tahun 1956, Samuel Shenton membangun organisasi masyarakat peneliti bumi datar internasional. Saat ini kita mengenal istilah pseudosains, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, menjadi ilmu semu. Pseudosains adalah pernyataan, keyakinan, atau praktik, yang diklaim sebagai fakta dan ilmiah, tetapi tidak mengikuti, dan tidak sesuai, dengan metode ilmiah. Metode ilmiah adalah prosedur, atau tata cara sistematis, yang digunakan oleh para ilmuwan, untuk mendapatkan jawaban, atau memecahkan masalah. Metode ini meliputi pengamatan, pengukuran, eksperimen, pengujian, dan kesimpulan. Pseudosains yakin bahwa apa yang mereka percaya adalah fakta dan ilmiah, tetapi mengabaikan pengamatan, pengukuran, eksperimen, pengujian, dan kesimpulan yang ada. Di dalam ilmu agama Kristen, ada yang namanya eisegesis dan eksegesis. Eisegesis adalah seseorang mempunyai sebuah kesimpulan di awal yang dia yakini betul, lalu mencari ayat-ayat yang mendukung kesimpulannya itu. Sedangkan eksegesis adalah seseorang membaca ayat-ayat yang ada, baru mengambil kesimpulan. Setelah itu merevisi kepercayaan yang dia miliki di awal. Jadi pseudosains kurang lebih mirip dengan eisegesis. Sedangkan metode ilmiah mirip dengan eksegesis. Banyak orang yang mengira dirinya melakukan eksegesis atau metode ilmiah. Tetapi yang dia lakukan, sebenarnya pseudosains atau eisegesis. Nah, sebenarnya bukti bahwa bumi ini bulat, sudah ada banyak di internet. Tetapi mereka menolaknya, atau tidak mau melihat. Salah satu tipikal dari mereka yang menutup mata, adalah apa yang sekarang ini kita sebut, teori konspirasi. Mereka percaya bahwa ada sekelompok orang di dunia ini yang menguasai dunia dan memutarbalikkan fakta. Hal ini membuat mereka menolak bukti apapun di depan mata mereka dan berkata bahwa itu semua adalah kebohongan. Nah,
Bagaimana cara meyakinkan mereka bahwa bumi ini bulat dan tidak ada konspirasi? Terus terang, sulit untuk berbicara dan meyakinkan orang-orang yang hati dan pikirannya tertutup dengan teori konspirasi. Saya mau sharing pengalaman saya dalam menghadapi Muslim. Bisa saya katakan bahwa kebanyakan Muslim adalah penganut teori konspirasi. Sejak kecil, mereka ditanamkan perasaan antipati terhadap orang-orang non-Muslim, terutama terhadap orang-orang Kristen dan Yahudi. Itu sebabnya, hati dan pikiran mereka tertutup, dan mereka selalu punya pemikiran negatif. Jika ada orang Kristen atau Yahudi yang berbuat jahat, mereka mengkonfirmasi diri bahwa orang Kristen dan Yahudi memang jahat. Tetapi jika ada orang Kristen atau Yahudi yang berbuat baik, mereka menutup mata. Bahkan jika mereka tidak bisa menutup mata, mereka berkata bahwa itu adalah kebohongan. Hanya pura-pura baik. Jadi bagaimana cara terbaik untuk menghadapi orang-orang seperti ini? Cara terbaik adalah, abaikan. Kita tidak perlu buang waktu dan tenaga untuk meyakinkan mereka. Suatu saat, mungkin mereka akan berubah sendiri, seiring dengan berjalannya waktu. Bagaimana jika kita tidak bisa mengabaikan? Contohnya saya tidak bisa mengabaikan Muslim, karena di Al-Quran, ada ayat-ayat yang memerintahkan umat Muslim untuk memerangi orang-orang yang tidak seagama. Saya dan orang-orang yang saya kasihi terancam. Kapanpun bisa ada yang kesambet, melakukan tindakan anarkis, dan mereka pikir, mereka sedang menyenangkan hati Tuhan mereka. Terus terang, tidak gampang. Kalau gampang, semua Muslim yang nonton tanpa ragu sudah murtad. Jadi, ini akan butuh waktu dan tenaga yang sangat banyak. Kita butuh kesabaran dan kebijaksanaan dalam menghadapi mereka. Saya sendiri tidak menganggap bahwa saya sudah bisa melakukannya. Tetapi pada dasarnya, yang perlu kita lakukan terhadap mereka adalah mengasihi. Mereka adalah korban dari pengajaran-pengajaran yang keliru. Ketika berbicara, kita harus berusaha untuk tidak menyerang mereka secara pribadi. Apalagi menghancurkan harga diri mereka. Karena jika kita menyerang mereka secara pribadi, seperti menyalahkan mereka, walaupun mereka tahu mereka salah, yang akan mereka lakukan adalah mempertahankan harga diri. Kalau sudah seperti itu, masalah bukan lagi benar atau salah, tetapi harga diri, menang atau kalah. Jadi, yang harus dilawan adalah argumentasi mereka, dan sebisa mungkin, tidak membuat mereka merasa diserang secara pribadi, atau dipermalukan. Kita tidak perlu berkata, bahwa mereka bodoh, tolol, atau apapun juga. Kita langsung aja serang argumentasi mereka, berikan bukti-bukti, dan akhiri dengan pertanyaan, dan berikan mereka waktu, untuk mengambil kesimpulan sendiri. Sebagai contoh, model terakhir yang diciptakan oleh para penganut bumi datar, adalah kutub utara sebagai pusat bumi, dan kutub selatan sebagai ujung-ujung bumi. Matahari bergerak di atas permukaan bumi, dengan orbit seperti lingkaran. Kita tidak perlu mengatai pribadi mereka apapun, dan tidak perlu merendahkan mereka. Mungkin kita malah perlu menghargai usaha mereka, dalam membuat model seperti itu. Jadi kita bisa berkata seperti ini. Model ini bagus dan menarik. Tetapi jika bumi seperti ini, maka kutub utara adalah daerah yang terus-menerus menerima sinar matahari. Artinya, jika demikian, kutub utara tidak mungkin dingin diselimuti salju. Selesai. Setelah kita membantah argumentasi mereka, tanpa menyerang mereka pribadi, dan kalau bisa agak memuji mereka, kita baru bisa memberikan argumentasi kita, dan kemungkinan mereka akan mendengar. Jika mereka ngotot, mungkin kita bisa berkata kepada mereka, untuk jangan percaya kepada kita, atau kepada siapapun. Buktikan aja sendiri. Minta mereka untuk berjalan terus ke arah timur, atau barat, entah nyetir pesawat sendiri, atau naik perahu, untuk membuktikan bahwa bumi ini bulat. Jika mereka berjalan terus ke arah timur, sampai ke titik semula, mereka akan mendapatkan kelebihan 1 hari. Kalau mereka berjalan terus ke arah barat, sampai ke titik semula, mereka akan kehilangan 1 hari. Selain cara ini, masih banyak cara lain untuk membuktikan bahwa bumi ini bulat. Tetapi jika mereka tidak mau melihat bukti-bukti itu, lebih memilih untuk tutup mata dan percaya buta kepada teori konspirasi, kita bisa berkata apa lagi?
Paling yang terakhir bisa kita lakukan, hanya berkata, enggak, bumi ini bukan datar. Bumi ini bulat. Kamu mau percaya bagus, nggak percaya ya sudah. Nah, sebenarnya, ada satu cara lagi, yang efektif, tetapi tidak mau saya gunakan. Karena cara ini bertentangan dengan hati nurani saya. Apa yang saya lakukan selama ini, adalah berusaha supaya orang menjadi pintar. Tetapi, cara ini bisa membuat orang menjadi bodoh. Cara ini sering dipakai oleh emak-emak untuk mengendalikan anak-anak yang sulit diomongin. Cara ini juga sering dipakai oleh orang-orang jahat yang ingin mendapatkan apa yang dia inginkan dari korbannya. Oleh karena itu, saya akan memberitahukan cara ini, tetapi saya ingin menegaskan bahwa saya tidak menyarankan teman-teman untuk menggunakannya. Oke. Nah, cara ini saya beri judul, Jurus Kibulin Anak Kecil. Teman-teman tinggal ancam orang itu. Takut-takutin, menggunakan sesuatu yang mengerikan, dan tidak bisa dibuktikan. Seperti neraka, setan, dan lain sebagainya. Contoh, kalau percaya bumi ini datar seperti koin, nanti kamu akan masuk neraka, lalu di neraka nanti, kepala kamu akan dipukul oleh setan, sampai jadi gepeng seperti koin. Tentunya semua itu bohong. Orang yang percaya bumi datar, kepalanya tidak akan menjadi gepeng seperti koin di dalam neraka. Tetapi siapa yang bisa membuktikan? Oleh karena itu, jurus ini bisa sangat efektif dan instan, untuk membuat orang berhenti percaya bahwa bumi ini datar. Tetapi jurus ini mempunyai efek samping, membuat orang itu menjadi lebih bodoh. Nah, karena sekarang kamu sudah tahu jurus ini. Seharusnya kamu sadar bahwa jurus ini sering digunakan oleh para pengajar agama. Contohnya, ada ulama yang berkata, kalau murtad dari agama Islam, nanti masuk neraka. Padahal kenyataannya, ulama itu belum pernah masuk surga atau neraka, dan tidak ada orang yang bisa membuktikannya. Dan Al-Quran Surah 19 ayat 71, justru berkata, bahwa semua orang yang tidak murtad dari agama Islam, dipastikan datang ke neraka, oleh Tuhannya umat Islam. Jadi, perkataan bahwa murtad keluar dari Islam nanti masuk neraka, adalah jurus kibulin anak kecil, untuk nakut-nakutin orang, yang mau keluar dari agama Islam. Dan itu membuat orang menjadi bodoh. Oke, sekian video kali ini, Yesus Kristus penguasa saya, memberkati. Langit malam bertabur bintang-bintang. Ku tahu Engkau Bapa.